seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami benar-benar rindu Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, dekat dengan hati-Mu, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, mencintai Engkau Tuhan, lebih dan lebih dari apapun yang kami miliki. Oh Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Dan biar Tuhan di malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau melawat Tuhan setiap Tuhan anak-anak muda Tuhan, orang-orang tua kami Tuhan, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara live streaming kami Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan setiap hati Tuhan, dan Engkau menguatkan Tuhan, menghiburkan Tuhan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah bekerja, berkarya Tuhan, dan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan Amin. Amin. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya. Dan seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa kita punya narasumber yang luar biasa di malam hari ini. Namanya Bang Donis Situmeang. Dan untuk Bang Donis saya persilahkan waktu dan tempat untuk memperkenalkan dirinya. Ya, shalom bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini dimanapun berada, baik itu secara live maupun nanti secara tunda. Ya, senang sekali saya pribadi dapat mengikuti acara ini ya, menjadi narasumber untuk berbagi apa yang kami alami dalam membangun mesbah keluarga.
kiranya acara ini bukan acara yang biasa, tapi biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga dimanapun berada. Perkenalkan ya, nama saya Doni Situmeang, saya melayani di GGBI, punya 2 anak, 1 istri tentunya ya, dan itu untuk selama-lamanya. Nah, mungkin itu aja Kak perkenalannya. Nah, jadi tadi kita sudah dengar tentang Bang Donis, bahwa Bang Donis ini sudah punya istri dan punya 2 orang anak, dan setiap hari mereka sudah komitmen untuk membangun mezbah keluarga. Nah, jadi kita akan belajar malam hari ini tentang bagaimana caranya kita membangun mezbah keluarga, supaya keluarga kita juga menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya kita akan tanya dulu sama Bang Donis nih. Kan sebelum kita membangun mezbah keluarga, kita kan harus tahu dulu kenapa sih penting kita membangun mezbah keluarga. Karena keluarga itu adalah tempat di mana kita sebenarnya merasa aman, nyaman, dan kita menjadi apa adanya diri kita saat kita berada di tengah-tengah keluarga. Mungkin kalau kita di luar ya, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, di lingkungan teman-teman kita mungkin bisa menjadi orang lain, pribadi yang berbeda gitu loh. Tapi kalau di keluarga, kita akan menjadi apa adanya diri kita gitu loh. Kita tidak malu dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita dan semuanya. Nah, kita menjadi pribadi yang apa adanya. Benar ya Bang Donis ya? Iya. Nah, jadi sebelumnya kita akan tanya dulu sama Bang Donis nih, apa sih itu mezbah keluarga? Nah, jadi sebelum kita lanjut tentang bagaimana membangun mezbah keluarga, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dan apa pengertian dari mezbah keluarga itu. Bang Donis boleh sampaikan ke kita, boleh jelasin ke kita supaya kita juga bisa paham. Ya, pertama-tama kalau kita belajar dari Alkitab tentunya pertama kali yang membangun mezbah itu kalau kita baca di Kejadian 8 ya. Kejadian 8 ayat 20. Di situ firman Tuhan berkata, "Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu." Nah, di sini kita boleh melihat ya bagaimana Nuh itu membangun mezbah. Inilah yang menjadi mendasari kita Kak. Ya, mezbah itu tempat untuk kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, juga di Kejadian 12 juga ada ayat 7. Di situ juga dikatakan di Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan mendirikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kita boleh belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Ya, Nuh itu membangun mezbah, Abraham itu membangun mezbah. Jadi mezbah itu adalah tempat kita untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban apa itu? Doa. Ya, kalau sekarang ini doa pujian penyembahan. Nah, mezbah keluarga adalah satu tindakan yang diambil oleh seorang bapak untuk memimpin seluruh anggota keluarga agar menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, mezbah keluarga haruslah didirikan oleh seorang bapak, karena dialah yang harus memimpin seluruh anggota keluarganya. Nah, seorang bapak itu harus membawa anggota keluarganya membangun mezbah. Nah, itu ya. Jadi mezbah itu adalah tempat kita untuk mempersembahkan korban. Mungkin itu ya Kak. Ya. Oke, tadi kita sudah dengar dari Bang Donis bahwa mezbah itu adalah tempat kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan itu memang harus inisiatifnya itu berasal dari seorang bapak ya, karena bapak itu kepala keluarga yang akan membawa seluruh anggota keluarganya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Jadi di sini kita perlu tekankan kepada para bapak-bapak ya kan, bapak-bapak, supaya bapak-bapak itu benar-benar menjadi bapak-bapak, mengambil bagiannya sebagai seorang bapak dan betul, membawa seluruh keluarganya dan seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan dengar dari Bang Donis bagaimana mengapa penting bagi kita untuk membangun mezbah bagi keluarga. Ya, mezbah keluarga yang dimaksudkan untuk menempatkan ya Kristus sebagai yang utama dalam keluarga orang percaya. Sederhananya kalau kita tahu, mezbah keluarga merupakan waktu yang dikhususkan oleh seisi rumah untuk menyembah Tuhan bersama sebagai keluarga ya.
sebagai sarana untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara bersama-sama, juga sebagai sarana untuk membangun tanggung jawab bersama dalam keluarga untuk mencapai sebuah keluarga Kristen yang kokoh, tidak terpecah-pecah. Nah, kita boleh baca di Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Kita belajar sedikit firman Tuhan. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Itu dikatakan di sini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya ini berbicara 2-3 orang itu bukan orang lain. Kalau saya pribadi, ya, itu adalah keluarga, suami, istri, dan anak. Nah, kalau dikatakan sepakat meminta apapun juga, maka akan dikabulkan. Apapun juga. Ya, bukan berarti kita meminta, ya misalnya kita punya untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan ya. Kita meminta apa? Damai sejahtera, sukacita, ya. Nah, dikatakan sebab di mana 2-3 orang, ini berbicara adalah keluarga. Penting sekali bagi kita untuk membangun mesbah untuk bagi keluarga kita, ya. Nah, mungkin itu, Kak. Nah, jadi tadi kita sudah dengar juga bahwa memang bagi keluarga itu penting untuk membangun mesbah keluarga, karena kan sewaktu kita membangun mesbah keluarga, di situ juga sebenarnya waktu bagi keluarga itu untuk bertemu ya Bang ya. Betul. Nah, karena kan si bapak ya kan sepanjang hari punya kegiatan, si Betul. ibu juga sepanjang hari punya kegiatan, anak-anak juga begitu. Nah, anak-anak juga sekolah ya kan, ataupun mereka mungkin bekerja, atau anak-anak juga sibuk dengan teman-temannya, dengan gadgetnya. Nah, suatu kita punya komitmen. Ini kita mau punya saat teduh itu di pagi atau di malam hari. Nah, kita punya kesepakatan ya kan, Bang. Ya. Nah, ketika itu kita tetapkan, berarti kan di situ kita berkumpul dan kita menceritakan apa yang kita alami di sepanjang hari ini. Kita sharing sama-sama. Kalau mungkin ada kita mengalami kelemahan, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kegagalan, kita bisa sampaikan di situ dan sama-sama kita saling menopang, saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan. Nah, jadi itu juga pentingnya bagi keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Benar ya, Bang? Benar, betul. Boleh juga mungkin Abang sampaikan apa yang Abang lakukan bersama dengan keluarga Abang sewaktu Abang membangun mesbah keluarga. Ya, waktu kita membangun mesbah keluarga itu tantangannya banyak ya. Bagaimana kita membangun mesbah keluarga ya, Kak ya? Bagaimana kita membangun mesbah keluarga? Awalnya itu sebenarnya ya, masa pandemi ini ya terjadi, waktu bulan 3 kita itu aktivitas semua ditutup. Ya jujur saja sebelumnya kita bangun mesbah keluarga, tapi bolong-bolong, ya kan? Karena apa? Anak-anak les, pulang udah jam 7 malam Kak, ngerjain PR sampai jam 11, kita mau ajak doa, susah. Iya kan? Jangankan untuk baca Alkitab, doa aja pun susah bersama. Jadi masing-masing Kak. Tapi di masa pandemi ini, ya kita karena banyak di rumah aja ya. Di rumah aja. Jadi kita mulai membangun mesbah keluarga itu memang awalnya sulit, sangat sulit. Ya, saya akui sangat sulit. Tapi saya percaya kan, ada ayatnya juga. Di mana namaku ditinggikan, aku akan menarik jiwa. Artinya bukan jiwa itu termasuk anak kita. Saya waktu memulainya, anak saya itu ya apalagi yang laki-laki ya nggak langsung ngikut gitu Kak. Jadi dia ya nanti kita udah baca Alkitab baru dia datang. Nah tadinya saya sih keras, harus wajib gitu. Nah saya mewajibkan dia. Nah saya kadang marah. Kenapa nggak ikut? Kita kan doa, ini kan masa-masa yang sulit. Kita pemikiran saya kan gitu, memaksa. Tapi semakin saya paksa, anak saya laki-laki tidak, makin keras dia, nggak mau dia. Makin berontak ya kan? Iya berontak, apa itu gitu. Tapi ya awal-awalnya saya agak stres juga sih awal-awalnya Kak. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat gitu. Waktu saya marah, saya bilang gini, saya ini kan mau doa, kenapa saya marah sama anak saya gitu. Jadi buahnya nggak ada juga, ngapain saya doa kalau nggak ada, kalau saya juga marah gitu. Benar. Jadi marahnya itu gini loh, kenapa nggak mau diajak yang berdoa, kenapa nggak mau gitu loh Kak. Tapi ya
dengan berjalannya waktu, di situ saya Tuhan kasih hikmat. Ya, waktu saya ajak nggak mau, kami naikkan pujian aja kepada Tuhan. Kami muji menyembah kepada Tuhan, tetap juga dia nggak mau. Nanti setelah mau baca Alkitab dia baru datang. Kalau misalnya udah mau baca Alkitab Kak, kalau itu memang saya paksa ya. Di situ Tuhan kasih hikmat. Saya duduk aja di sampingnya. Saya duduk, saya perhatikan dia main handphone, saya lihat. Saya nggak ngomong apa-apa. Entah kenapa bibir saya ini terkunci gitu loh, nggak ngomong. Saya dekati dia, saya lihat dia. Lama-lama dia nggak tahan, dia masuk kamar dan di situ kita baca Alkitab. Nah itulah prosesnya. Nah setelah itu sekarang nggak disuruh lagi Kak. Jadi waktu dia nanti lagi asik main sama teman-temannya, waktu kita naikkan pujian penyembahan, dia di situ datang. Langsung datang ya. Langsung datang. Berarti intinya no kekerasan ya Bang ya. Tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Awalnya pakai kekerasan. Pemaksaan ya kan. Bukan kekerasan lah, apa namanya? Pemaksaan. Iya kan. Nah, tapi berarti intinya kan dari sini kan Bang, untuk Bapak Ibu semuanya juga yang ada di rumah, boleh juga jadi pembelajaran ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak boleh ya Bang dipaksa ya. Iya. Dikasih pengertian dan dikasih pendekatan ya Bang Iya, ya. betul. Sampai mereka benar-benar ya, dan orang tuanya juga memang harus tetap setia dan konsisten untuk menaikkan pujian ya Bang. Betul. Baru nanti seperti Abang bilang tadi, bahwa ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa. Dan benar ya kan? Iya. Anaknya Abang jadinya ketarik ya kan Tertarik. Bang? Nah seperti itu. Dan tantangannya kan kita Kak, naikkan pujian ya. Kita harus naikkan pujian yang mereka memang tahu gitu loh. Kalau mereka nggak tahu, mereka susah juga gitu. Jadi kita harus pilih-pilih lagu kan. Tapi kalau lagunya itu ya kan agak berat juga sih Kak ya. Nah tantangannya ya seperti itu. Nah di awal-awal itu kita kan Kak membangun mesbah keluarga itu memang banyak sih tantangannya. Awalnya metodenya saya khotbah gitu. Cari dari Alkitab, di Mazmur saya khotbah. Hari pertama oke Kak, hari Jadi kedua keluarga dikhotbahin ya Bang ya? dikhotbahi. Karena istri saya bilang, "Pak, sampaikanlah firman." Saya bingung juga ya kan, apalagi mesti sampaikan. 2 hari, 3 hari, udah 4 hari, jangankan anak-anak, udah seminggu, jangankan anak-anak yang bosan, aku pun udah bosan dengar aku ngomong gitu Kak. Iya, jadi dan kehabisan materi juga ya Bang? iya, habis juga, apalagi mau dibilang. Dan anak-anak ini kan melihat teladan ya. Kita banyak ngomong pun kalau kita nggak berikan contoh dan teladan, nah itu dia mungkin nggak ngomong tapi pikirnya papaku ini banyak ngomong aja. Ya kan, nggak ada perubahan juga gitu. Nah di situ saya belajar Kak, kami belajar. Jadi waktu awal-awal Kak, kami itu susah memang. Gimana ya metodenya, kita berdoa, kita baca Alkitab itu asal gitu, dari mana aja. Misalnya ini hari ini di Mazmur, besok di Yesaya. Nah sampai suatu saat Tuhan kasih hikmat gitu loh, kasih hikmat, baca aja, misalkan dari Mazmur nanti sampai selesai, baru dari Kejadian sampai selesai gitu. Nah jadi di situ kami tetapkan membaca ayat Alkitab itu dari Mazmur dulu awalnya Kak. Dari kitab Mazmur sampai selesai, baru kita ulang dari Kejadian sampai nanti ke Mazmur kan, berarti kan sekali udah selesai itu. Iya, benar. Nah di situ kita minimal kita itu baca Alkitab 5 pasal. 1 hari ya Bang? 1 hari. Minimal 5 pasal 1 hari. Nah, jadi sekarang setelah setahun 4 bulan berlalu Bang, sudah saya dengar kemarin Abang udah 2 kali ya Bang ya? 2 kali selesai pembacaan Alkitab. Iya, ya? Setahun 4 bulan iya. Kemarin persisnya itu ya kita udah menyelesaikan dari yang kedua, kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kemarin itu Kak, ya memang itu yang kedua. Jadi sekarang udah masuk yang mau ketiga gitu. Iya, jadi kita mulai dari Kejadian lagi gitu. Haleluya ya. Jadi sebenarnya pandemi ini juga membawa berkah ya Bang sebenarnya ya kan? Iya. Ini kan masa-masa yang sulit ya Kak. Masa-masa yang sulit, tapi keluarga dipulihkan ya kan? Keluarga, hubungan saya dengan anak saya, dengan istri itu banyak mengalami hal-hal yang baik lah dari Tuhan ya. Karena kan ada juga kan waktu kita baca Alkitab ya kan, ada mungkin dipikir orang harus ada penjelasan. Loh, dalam keluarga nggak perlu juga ada penjelasan. Kalau saya rasa ya, pribadi saya, karena apa? Yang mereka perlukan itu buah.
Tapi bagaimana kita membaca Alkitab itu? Kalau kami itu keluarga ada penekanan-penekanan. Kadang-kadang waktu ayatnya di sini Kak, berbahagialah orang, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kadang-kadang kami sambil nyanyi, kami nyanyikan sambil tertawa. Jadi membaca Alkitab itu bagi kami ya tidak membosankan. Anak-anak sekarang sangat bersemangat untuk baca Alkitab, sangat bersemangat. Dan jamnya memang kami nggak tentukan ya. Kalau udah selesai aktivitas semua kita doa. Kadang jam 10 mulai. Ya. Nah, caranya membaca Alkitab juga ya, makanya setiap keluarga kan beda-beda ya, Kak. Iya, benar. Beda-beda. Nah, kami itu kalau misalnya Kejadian itu 24 ayat. Nah, cara kami itu bagi 4 gitu. Jadi 6 1 orang. Oh gitu. Iya, gitu supaya misalnya 24 ayat nih kita bagi. Saya baca 6 ayat, istri saya 6 ayat, sesuai dengan urutannya. Kakaknya baca 6 ayat, dia 6 ayat gitu. Jadi semuanya kebagian ya, Bang? Semua kebagian. Jadi metodenya dirubah ya, Bang? Metodenya dirubah. Yang awalnya si bapak yang baca Alkitab dan khotbah ya kan, mengkhotbahi keluarga, akhirnya diganti metodenya jadi semuanya baca Alkitab ya, Bang. Jadi semuanya kebagian, dan itu membuat si anak juga merasa ya dia baca firman Tuhan, dan sekalian juga itu juga kena ke dia ya kan, Bang. Betul, dan benar-benar pemulihan perlahan dan terjadi di keluarga Bang ya. Iya, itu yang kami rasakan ya. Karena memang di Ulangan 6 ayat 7 kan ada Kak dikatakan di situ. Di Ulangan 6 ayat 7 ya. Kalau nggak salah saya, di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, memang membaca Alkitab ini, kadang-kadang gini, anak-anak ini kan nggak ngerti ya Kak. Nah, disitulah kita baru masuk. Kita jelaskan, oh zaman dahulu contoh, dia di perjanjian lama kan ada memenggal kepalanya musuhnya, iya kan? Itu kan, loh ini kan sadis kan? Nah kita bilang, ya dulu memang seperti itu zamannya. Kalau sekarang ya nggak boleh gitu. Nah itulah yang kita kasih pengertian kepada anak-anak. Itu kan. Jadi ada juga hal-hal yang memang yang perlu kita jelaskan supaya anak-anak juga jangan sampai salah paham ya Bang. Salah paham tentang, karena memang benar ya di perjanjian lama kan kalau kita baca secara keseluruhan kan memang kita lihat, waduh, memang sadis banget ya kan kata-katanya kan. Kalau musuh itu harus dimusnahkan ya kan, dibunuh, dibasmi semua apa segala macam gitu. Jangan ada seorang pun yang tinggal ya kan, dari kaum ini ya kan. Iya, dari kaum ini harus dibinasakan semua gitu kan. Kan seperti tidak ada belas kasihan ya kan. Iya, betul. Sedangkan kita di perjanjian baru diajarkan, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih lagi pipi kirimu. Nah seperti itu ya kan. Nah jadi memang perlu dijelaskan dan dikasih pengertian kepada anak-anak. Iya, nah, betul, itulah Kak. Fungsinya seorang bapak. Ya Bang. Jadi makanya itu tadi Bapak Ibu semuanya, mari kita bukan hanya banyak bicara, bukan hanya banyak mengajari, bukan hanya banyak memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, tapi jadilah contoh ya Bang ya. Jadilah contoh yang bisa mereka lihat, dan mereka lihat buahnya dari kita. Jadi anak-anak itu akan diubahkan dari apa yang mereka lihat dari bapak dan ibunya. Benar ya Bang? Seperti itu. Ya, hubungan kita juga dengan istri ya, saya dengan istri saya. Itu kan anak-anak perhatikan. Iya, benar gitu. Bang. Jadi ya namanya rumah tangga kan nggak ada yang selalu baik gitu kan Kak. Ada aja kadang-kala ada masalah di antara kita. Nah, tapi sekarang kami begini, waktu ada masalah, nah kadang-kadang istri ngambek kan. Kadang-kadang jadi kami nggak kayak dulu lagi berantem gitu kan, tapi jadi dibawa canda, mama lagi ngambek gitu. Jadi memang setelah kita lalui ya 1 tahun pandemi ini, hubungan keluarga kami ya itu sangat baik Kak. Amin, puji baik, Tuhan. Banyak sekali dipulihkan. Saya jujur ya, saya kan latar belakang yang dulu waktu masa kecil kurang kasih sayang lah ya dari orang tua, dan keras hidupnya Kak. Jadi saya itu memang cepat marah itu. Kalau melihat sesuatu itu cepat marah gitu. Tapi setelah ini Mesbah Keluarga ini, kami di rumah, saya merasakan ya, hampir lupa saya kapan itu marah. Terakhir kali marah ya. Iya. Wow, luar biasa. Iya, itu maksudnya. Jadi banyak sekali perubahannya Kak di dalam kehidupan saya pribadi, iya kan? Nah, waktu membangun Mesbah Keluarga.
Nah, itu sih Kak. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda semuanya, seperti tadi kita dengar kesaksian dari Bang Donis, bagaimana ya, seperti tadi kita bahas dari awal ya Bang, keluarga itulah tempat yang paling utama yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi baik atau tidak ya Bang. Betul. Nah jadi kalau di rumah kita kurang mendapat perhatian ya Bang, kurang Betul. mendapat kasih sayang, kurang mendapat penghormatan dan penghargaan, maka dan kalau sehari-harinya kita juga selalu diperlakukan dengan keras, diperlakukan dengan kasar, maka secara tidak kita sadari itu akan membentuk karakter kita ya Bang. Dan kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan, kita akan turunkan lagi tuh kepada generasi kita berikutnya, benar ya Bang? Betul. Nah, mungkin kan kita dapat perlakuan yang keras dari orang tua kita kurang diperhatikan, kurang mendapat kasih sayang, dan itu juga yang kita turunkan kepada generasi kita, dan itu kan turunkan terus ya Bang. Betul, nah jadi puji Tuhan dengan adanya pandemi ini ya kan Bang, kita stay at home ya kan, banyak waktu di rumah, banyak waktu dengan keluarga, dan bukan hanya stay at home ya, bukan hanya berdiam diri di rumah, tapi lakukan sesuatu. Seperti yang kita dengar dari keluarganya Bang Donis berkomitmen untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Mereka membangun mesbah keluarga, dan akhirnya perlahan-lahan hubungan antara Bang Donis dengan kakak juga dipulihkan, hubungan antara Bang Donis dengan anak juga dipulihkan, dan akhirnya karakter-karakter yang lama ya Bang, yang kita tidak sadari itu pun Tuhan pulihkan ya Bang, dan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan seperti tadi Bang Donis bilang ya kan, tidak ingat loh kapan terakhir kali marah. Ayo Bapak Ibu semuanya, coba Bapak Ibu semuanya, coba di review lagi, kapan terakhir Bapak Ibu marah nih? Kapan terakhir kali marah-marah, bentak-bentak sama anak-anaknya, atau anak-anak yang melawan orang tuanya? Nah jadi dari sini kita boleh belajar bahwa membangun mesbah keluarga itu sangat penting dan sangat banyak fungsi dan gunanya ya Bang ya. Nah jadi kita akan dengarkan lagi dari Bang Donis, apa sih manfaat dari kesetiaan kita dan konsistennya kita membangun mesbah keluarga. Apa yang kita dapat waktu kita setia membangun mesbah keluarga. Ini kan pengalaman pribadi orang beda-beda ya Kak ya. Iya Bang. Nah saya mendapatkan apa yang kita dapat itu, kami itu banyak sekali. Jadi yang pertama kan kita itu meningkatkan pertumbuhan rohani setiap anggota keluarga. Itu udah pasti meningkatkan rohani anak-anak juga. Dan puji Tuhan anak-anak saya itu melayani ya Kak. Ya. Sudah melayani juga ya. Kalau kakaknya itu sudah lama. Kami banyak bergumul sih dengan anak laki-laki ya. Tapi puji Tuhan kemarin baru dibuka ibadah onsite di gereja kita GC. Nah dia melayani, yang laki-laki sudah ikut melayani. Nah kami bangga ya sebagai orang tua. Kebahagiaan kami bukan mereka itu pinter di sekolah, memang itu perlu. Nah saya menekankan anak-anak saya memang belajar, tapi kalau memang dia nggak harus nomor 1 sih. Yang paling penting bagi kami itu dia takut akan Tuhan. Amin. Nah, itu yang membuat keluarga berakar dalam iman dan firman Tuhan. Pasti itu. Waktu kita membaca Alkitab, lama-lama kita akan berakar dan kuat. Nah, suatu saat anak kita kemanapun, saya percaya firman yang sudah kita cekoin terus atau kita baca bersama-sama itu akan hidup. Karena firman itu nggak pernah sia-sia kan. Amen. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi yang baik. Ya kan, antara keluarga. Nah, ini yang saya rasakan Kak, komunikasi yang baik. Jadi saya sering berbicara. Kalau dulu saya nggak mau berbicara, saya pendam sendiri. Nah tapi dengan keadaan sekarang ini, saya berani berbicara sama anak-anak. Saya bilang, doakan Papa ya. Ya, doakan gereja kita, doakan jemaat. Karena saya kan full timer ya Kak. Jadi hari-hari ini sulit. Saya bilang, saya selalu ngomong di mesbah keluarga sebelum kalau ada sesuatu saya ngomong. Papa, kita bukan Papa aja, semua kita lagi mengalami yang seperti ini. Nah doakan. Nah kami itu kan Kak punya kebiasaan dulu. Kebiasaan kami mungkin sekali seminggu itu berusaha lah makan di luar kan ya Kak ya. Nah, me time lah ya kan. Iya. We time. Komunikasi, makanya saya bilang komunikasi yang. Nah setelah kejadian ini saya bilang, anak-anak kita tidak bisa lagi sekali seminggu. Mungkin sekali sebulan. Nah setelah itu kejadian lagi, mungkin ya kan makin berat apa segala macam. Nah saya bilang kita tidak ada lagi waktu mesbah keluarga itu Kak. Makanya saya bilang komunikasi jadi baik. Saya bilang kita tidak ada lagi, tidak akan pernah lagi makan di luar. Karena apa? Kita akan menghemat.
menghemat segala sesuatunya gitu. Nah, inilah komunikasi yang seperti ini. Jadi anak saya ngerti gitu. Tadinya mau ini, terakhir mereka tahan. Nah, padahal mereka kan masih remaja, tapi mereka sudah cukup mengerti gitu. Nah, di sini manfaatnya itu luar biasa, Kak. Itu yang kami alami di dalam keluarga. Jadi ada dan mereka juga bicara sama saya bukan sebagai bapak lagi kadang, ya kan? Kadang sesuatu mereka minta, Pak, ada begini. Bisa juga kita jadi kayak sahabat juga bagi Ya, mereka. benar. Jadi memang benar ya. Kadang kan kalau kita lihat dari budaya kita di Sumatera Utara ini, Bang ya, Batak Toba, Batak Karo sama aja sih ya, Bang. Maksudnya kan sama. kadang kan kita sama orang tua itu ada jarak ya, Bang. Ya. Dari dulu tuh pasti ada jarak selalu, dan kayak ada keseganan ya kan kalau ngomong anak ke orang tua, dan orang tua juga selalu merasa bahwa orang tua yang benar ya, Bang ya. Ya, betul. Nah, itu juga dulu pernah saya rasakan ya, Bang, waktu saya mau kuliah ya kan. Ya. Bapak saya dulu punya cita-cita jadi guru ya, Bang. Karena dulu dia pinter, bapak saya dulu sekolahnya di SMA Negeri 1 Medan, Bang. Ini promosi nih ya. Di SMA Negeri 1 Medan dulu bapak saya. Jadi dia dulu punya cita-cita jadi guru. Nah, sewaktu saya mau kuliah, bapak saya bilang sama saya, kamu kuliah supaya bisa jadi guru. Jadi saya mau disuruh jadi guru ya kan, Bang. Nah, saya nggak mau ya kan, Bang. Saya nggak mau. Saya bilang, yang kuliah kan saya, Pak. Saya nggak mau jadi guru. Saya mau kuliahnya di kesehatan gitu kan. Nah, kalau dulu kan di budaya kita kan, Bang, kan kalau bapak bilang begini harus gitu kan, Bang. Harus, ya. Kata-katanya itu harus diikutin dan selalu bapak yang benar gitu kan, orang tua yang benar. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak harus nurut gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak juga sebenarnya nggak suka, nggak senang, tapi mendam ya kan, Bang. Tapi akhirnya nanti jadi berontak ya kan, Bang. Nah, jadi benar tadi kalau Bang Donis bilang bahwa memang hubungan bapak dan anak itu memang harus dipulihkan ya, Bang ya. Dan juga bukan hanya sekedar hubungan bapak dan anak ya kan, tapi memang kadang-kadang memang harus menjadi sahabat gitu. Betul. Karena saat kita menjadi sahabat ya kan, kita kan berani menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Nah, karena kan banyak sekarang kejadian nih anak-anak yang remaja-remaja. Nih banyak yang beberapa juga pernah sharing dengan saya gitu kan, anak-anak remaja. Nah, mereka bilang mereka itu kesepian gitu loh. Mereka merasa kesepian. Padahal mereka masih remaja loh. Ya. Seharusnya pada masa-masa remaja mereka, justru mereka harus menikmati masa-masa yang menyenangkan gitu loh. Nah, tapi mereka bilang pada hari-hari sekarang nih mereka merasa kesepian. Nah, suatu saya cerita sama adik saya gitu kan, kenapa ya Neng, kok bisa ya anak-anak remaja itu merasa kesepian, saya bilang sama adik saya kan. Nah, baru kan adik saya bilang, lah iyalah Kak, kalau kita dulu kita kan punya handphone kan dulu terbatas ya, Bang. Zaman kita dulu handphonenya kan cuma bunyi yang titit-titit ya kan. Bunyinya masih cuma bisa untuk nelpon dan SMS doang gitu. Betul, nah, kalau sekarang kan semuanya ada di tangan mereka gitu, di gadget mereka gitu kan. Nah, jadi dulu kita nggak punya banyak waktu dengan handphone kita. Jadi akhirnya kita nonton TV bersama dengan keluarga ya kan, nonton apa segala macam, baru kan banyak waktu untuk ngobrol. Nah, kalau sekarang kan anak-anak enggak. Mereka kalau yang sekolah, pulang dari sekolah masuk ke kamar ya kan, main handphone mereka. Yang kerja juga seperti itu, pulang kerja, mandi, makan, masuk ke kamar. Nah, jadi kalau tidak ada mezbah keluarga, ya itu tadi, jadi sendiri-sendiri ya, Bang. Bapak sama mamanya masuk kamar, anaknya juga masuk kamar masing-masing, dan tidak ada waktu untuk ngobrol gitu. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau punya mezbah keluarga, nah di situ tadilah disampaikan ya, Bang, seperti Bang bilang. Bisa disampaikan, oh hari ini dan saya. Bukan hanya kita aja dong. Anak-anak juga. Nah, itu anak saya kan itu kan, Kak. Jadi saya kan maunya dia masuk SMA ya, supaya nanti dia masuk STAN ya, namanya pun orang tua ya. Tapi dia bilang dia mau sekolah musik. Aduh, kawan. Saya pun. Bapaknya juga. Saya bilang sekolah musik. Bapaknya main musik juga ya. Sampai ada orang teman bilang kalau sekolah musik kan kalau main musik kan nggak harus sekolah musik gitu. Nah, ini yang membuat saya bimbang gitu. Kenapa ya? Kan nggak harus. Ya, anak saya kan memang dari kecil sudah les ya, yang cewek ya. Kalau yang cowok memang sebentar les, sebentar enggak. Kalau dia sebentar main ini les piano, enggak, sebentar lagi mau drum, sebentar lagi gitar. Nah, ya modelnya begitu. Kalau yang cewek memang tekun, dia udah main piano klasik. Nah, saya leskan. Nah, itu pun kemarin saya ngomong kan waktu kejadian saya bilang, "Nah, kamu
nggak bisa lanjut les lagi ya, karena memang keterbatasan segala sesuatu. Nah, anak saya terima, ya kan Kak. Nah, berikutnya dia bilang dia mau masuk sekolah musik. Saya bilang, loh, jangan sekolah musik lah nak, ada nggak SMA aja gitu kan. Tapi dia bilang saya enggak, saya mau sekolah musik. Yakin sekolah musik. Kalau dulu kan seperti kakak bilang kan, kalau apa yang dibilang orang tua harus kan. Nah saya juga harus adil dong, iya kan. Nah harga mati kalau apa yang bilang sama bapak ya. Iya, itu kan masa pandemi ini kan, dia minta sekolah musik. Saya pun, Tuhan gimana ini ya, sekolah musik. Akhirnya saya dengan berbesar hati, kalau mamanya sih dukung ya. Anak saya kebetulan dia kan suka nyanyi, suka main piano, iya kan. Nah, bagi saya sih udah cukup ya, dengan kemampuan dia nanti yang ada sekarang, bagi saya itu udah cukup ya Kak ya. Tapi mungkin bagi dia enggak gitu. Nah akhirnya saya harus ya bukan menuruti sih, harus mendengarkan apa yang anak dan saya menghargai mau. Ya. Iya. Dan saya bilang sama dia, ya udah kalau kamu memang mau sekolah musik, papa dukung gitu. Tapi harus memang lebih baik lah dari papanya ya kan bermain musik. Dan yang berikutnya anak saya yang kedua ini kan masih SMP Kak. Nah, dia pun bilang mau sekolah musik juga. Aduh. Jadi dua-duanya ya mau sekolah musik ya. Mau masuk sekolah musik, badannya tingginya lebih tinggi dari saya Kak. Masih kelas 2 SMP nih, naik kelas 3 ini SMP. Kalau lihat tinggi badannya maunya masuk tentara atau polisi ya Kak ya. Perwira gitu ya kan. Iya, bagus benar. badannya ya kan. Nah, tapi dia minta bagian musik lagi. Aduh. Saya sampai bilang gini, aduh Tuhan. Tapi di satu sisi saya bangga lah. Ya. Karena hidup ini kan untuk memuliakan Tuhan. Benar. Nah, saya pengen anak-anak saya itu melayani Tuhan seumur hidupnya, seperti Amin. papanya, seperti mamanya juga kan melayani juga. Amin. Nah, sekarang saya bangga ya melihat anak-anak saya, bukan membanggakan diri ya Kak ya, tapi itu maksudnya buah yang dari apa yang kita kerjakan Yes. dalam setahun 4 bulan ini, dan kami melihat ya itu tadilah banyak sekali pertolongan Tuhan yang kami rasakan, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini, ya kan? Kebaikan Tuhan yang tak terbatas, kebaikan Tuhan bagi kami. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Pas butuh selalu ada ya Bang. Iya, bisa dibilang seperti itu Kak. Iya kan? Benar kan Bang? Kan Abang bilang kan enaklah kakak kan kerja, gitu kan Bang. Tapi kan kalau saya bilang sama Bang kemarin kan, pas kita di gereja kan Bang, Abang bilang kan enaklah kakak kan kerja, ada bulanan gitu kan. Kalau saya bilang sama Abang kan, Abang lebih enak lagi. Karena itu tadi saya bilang kan, pas butuh selalu ada, pas perlu selalu ada, pas ini selalu Tuhan cukupkan dan selalu Tuhan sediakan. Benar kan Bang? Nah itu jadi benar dengan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya mesbah keluarga, banyak hal yang Tuhan ubahkan ya Bang. Bukan hanya pribadi kita, bukan hanya karakter kita, bukan hanya hubungan kita, tapi juga hal-hal yang lain pun Tuhan tambahkan ya Bang. Iya betul Kak. Berkat-berkatnya pun Tuhan limpah-limpahkan. Karena seperti tadi saya ada baca ya kan Bang, dibilang bahwa ketika kita membangun mesbah keluarga, maka sebenarnya itu adalah pintu ya Bang. Pintu untuk berkat Tuhan dan hal-hal kemurahan-kemurahan Tuhan, semuanya itu untuk masuk ke dalam keluarga kita. Jadi suatu kita membangun mesbah ya Bang. Makanya kan dibilang di perjanjian lama ya kan Bang, jangan sampai dibiarkan api itu padam ya kan Ya, Bang. betul, Jadi harus betul. tetap menyala, harus tetap roh kita juga harus tetap menyala bagi Tuhan. Untuk melayani. Mesbah kita juga harus tetap kita bangun dengan konsisten, dengan setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium aroma itu ya kan Bang, bau-bauan itu, maka Tuhan tidak akan tahan ya Bang, dan Dia pasti akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melihat apa nih yang dibutuhkan sama keluarga ini, apa yang diperlukan di situ, apa yang kurang, tolong sediakan, tolong Dan dicukupkan. intinya kan nggak selalu berbicara materi ya Kak. Yes. Damai sejahtera, Benar. sukacita. Nah kami ngalamin damai sejahtera itu Kak. Amin. Dan hari seperti lagu kita kan ada setiap jamnya Tuhan, ya kan? Nah, itu setiap jam kita merasakan pertolongan Tuhan. Nah, tapi saya pribadi dapat sesuatu di dalam mesbah keluarga. Karena kami kan itu kan Kak baca Alkitab 5 pasal. Itu kan malam. Tapi entah bagaimana Tuhan gerakkan harus lebih.
Lebih dari 5 pasal ya? Berlebih, karena gini, itu kan untuk keluarga, untuk bersama. Kamu pribadi harus gitu. Jadi ya ini bukan untuk menyombongkan, bukan sih Kak. Maksudnya saya itu saya harus baca Alkitab itu minimal, saya pribadi, saya komitmen ya. Itu 3 pasal. Tambah 3 pasal Tambah lagi. 3 pasal lagi. Jadi kalau yang 5 pasal itu di malam, di pagi saya baca itu minimal 3 pasal. Setelah bangun, iya kan? Saya baca Alkitab itu minimal 3 pasal, baru saya beraktivitas kemanapun. Kalau lupa, pernah juga sih lupa, ya namanya manusia, iya kan? Nah, karena terlambat bangun. Tapi saya biasakan harus baca misalnya ini harusnya 3 hari ini nggak ada, besok harus 6 pasal gitu. Tetap harus dibayar utangnya. Tetap harus dibayar utangnya. Nah itulah yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi kita itu harus lebih daripada anak-anak kita gitu dalam hal membaca Alkitab. Itu sih yang saya dapat Kak. Kan pribadi orang kan bisa beda-beda ya. Ya amin. Jadi Bapak Ibu semuanya dan anak-anak muda semuanya, dari sini kita boleh belajar ya kan, bahwa hal yang terpenting ya kan, mungkin harta itu, uang itu memang memungkinkan segala sesuatunya ya Bang ya. Uang itu dibutuhkan ya kan, uang itu diperlukan, tapi itu bukan segalanya ya Bang. Itu bukan segalanya. Jabatan ya kan, karir kita, apapun yang kita punya itu bukan segalanya. Dan itu tidak menjamin kita punya damai sejahtera dan sukacita ya Bang. Nah tapi ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, punya pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan, itu yang membuat kita punya lebih ya Bang, damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu nggak bisa dibeli ya Bang. Nggak bisa dibeli. Dan sukacita itu juga tidak bisa dibeli. Kita mungkin bahagia, contohnya nih seperti ini, kita dapat hadiah ya kan Bang, atau mungkin kita dapat bonus ya Bang, bahagia ya kan Bang. Tapi itu bukan sukacita. Bahagia itu mungkin karena sewaktu kita dapat dia tuh oke ya Bang, bahagianya sebentar aja. Tapi sewaktu kita berada dalam hadirat Tuhan ya kan Bang, sukacitanya itu beda ya kan Bang. Karena itu kan memberikan kita kekuatan. Nah seperti itu. Jadi pastikan kita semuanya punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita belum punya dan belum mulai, mari mulai dari sekarang ya Bang. Dan juga kita mau tanya ini sama Bang Donis, apa sih yang membuat Bang Donis dan keluarga itu bisa konsisten sampai hari ini untuk tetap membangun mezbah keluarga? Kalau awal-awal kan susah ya Bang, susah ya kan, akhirnya menikmati, dan yang membuat tetap konsisten dan setia nih, gitu kan Bang? Iya, untuk konsisten itu memang butuh kesabaran, itu pasti ya Kak. Butuh kesabaran, butuh pengertian gitu. Jadi kadang kan kalau kita baca Alkitab ini kadang panjang ayatnya ya. Kadang kami sampai jam 12 malam juga gitu, baru selesai gitu. Karena banyak, panjang dia, 5 pasal tapi ayatnya bisa sampai 70 ayat gitu, 1 pasal. 5 kan itu, wah itu bisa 1 jam untuk baca Alkitab aja gitu kan Kak. Nah tapi saya bersyukur ya, sekarang anak-anak saya biar panjang nggak ada komplain gitu, bahkan mereka senang aja gitu. Paling udah ngantuk nanti, sambil ngantuk apalagi yang cowok kadang. Nah kadang dia tertidur ya, anak saya itu tertidur belum selesai kan bagian dia, misalnya kan 70 ini, jadi kalau 70 ayat kami bagi 10-10 dulu, baru nanti 8-8-7-7 gitu kan. Kadang dia di ayat mau pasal 5 kan 5 pasal nih, mau pasal 5 itu dia udah ketiduran yang si cowok kan, karena kan di tempat tidur. Nah kami sama istri itu kami biarin aja. Iya benar. Nah, jadi kami nggak harus baca, harus selesai, enggak gitu. Ya salah kita juga, kenapa kita lama memulainya kan ya, gitu. Benar. Kadang kayak ini, saya pulang pelayanan gitu, kadang kan melayani di penghiburan ya Kak ya, kadang jam 10 sampai rumah kadang udah jam 11 gitu. Mulainya kadang mereka tunggu, kadang mereka mulai juga duluan ya. Kan otomatis kan jadi lama gitu. Nah, jadi di situ pengertian kita sebagai orang tua gitu. Jadi enggak memaksakan gitu. Benar memang. Memang itu tadi ya, ketika itu tadi Abang bilang kan, sampai Abang bilang tadi kan sampai lupa kapan terakhir kali marah ya kan. Nah kadang kan itu yang orang tua yang memang harus banyak belajar ya. Karena banyak orang tua yang kalau melihat yang anaknya seperti itu kan kayak strength banget gitu kan.
oh harus nih, nggak boleh tidur, ini lagi dalam hadirat Tuhan nih. Ini. Iya. Nah kadang kan seperti itu kan, ini lagi berdoa nih, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk. Seperti itu. Padahal kan kita udah lihat jamnya memang udah jam tidur. Iya. Nah seperti Salah itu. di kita. Jadi kadang kala gitu Kak. Tapi anak-anak saya kalau mereka belum ngantuk kali, itu kan, ya kan. Kalau kami mau doa, kami berdoa buat semua ya, buat bangsa, buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kita, ya, yang di gereja, ya kan. Karena kita kerja di gereja, kita selalu berdoa buat gembala, ya kan. Nah, anak saya akan langsung sigap dia, langsung duduk. Mungkin baca Alkitab bisa dia sambil tidur ya. Nah saya pun gak memaksakan mereka gitu, sambil bukan tidur maksudnya sambil merebahkan badan gitu kan. Tapi tetap baca Alkitab, tetap didengar gitu. Nah tapi kalau pas lagi doa anak-anak saya pasti duduk. Itu berarti mereka masih menghormati gitu. Tapi kalau mereka udah gak tahan lagi ngantuk, ya itu tadi, lagi udah mau bagiannya, udah kita lihat dia udah nyenyak kali tidurnya, ya udah ambil lagi ya kan? Ya, udah kami ambil alih gitu. Iya. Yang tiga ini ngambil alih menyelesaikan apa yang menjadi bagian si adik gitu. Nah, itulah yang kami lakukan, Kak. Jadi sehingga ya sampai hari ini ya puji Tuhan ya bertahan. Lebih bahagia ya, Bang. Setelah pandemi lebih bahagia ya, Bang, lebih sukacita ya, Bang. Lebih sukacita, lebih bahagia bersama keluarga ya. Haleluya. Nah, jadi hubungan itu sangat harmonis lah. Dan sangat dipulihkan ya, Bang. Sangat dipulihkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah dengar dari Bang Doni tentang apa itu pengertian mezbah keluarga, yaitu bagaimana mezbah keluarga itulah tempat di mana kita mempersembahkan korban, kita meninggikan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan bagaimana kita manfaat dari mezbah keluarga itu, bagaimana cara kita membangun mezbah keluarga. Sudah kita dengar semuanya dari Bang Donis, dan apa yang Bang Donis dapatkan dari membangun mezbah keluarga, yaitu keluarganya Bang Donis dipulihkan, hubungan antara Bang Donis dengan kakak juga dipulihkan, hubungan Bang Donis dengan anak juga dipulihkan, dan segala sesuatunya dipulihkan ya, Bang. Amin. Yang tadinya si bapak masih sering memaksakan kehendak ya kan, masih suka marah sama anak-anak. Nah sekarang sudah lebih sabar ya, Bang, dan lebih pengertian sama anak-anak, dan juga lebih menghormati pilihan dan keputusan dari anak-anak. Betul, dan jadi banyak hal yang didapatkan, banyak hal yang diubahkan sewaktu keluarga itu membangun mezbah ya, Bang, dan meninggikan nama Tuhan. Dan jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Nah ya, ini betul. Nasihat bagi orang-orang tua semuanya, Bapak Ibu semuanya. Memang anak-anak harus menghormati orang tua, tapi orang tua juga nggak selalu benar ya, Bang. Betul, ya. betul. Kadang ada juga salahnya orang tua, tapi anak-anak tetap harus menghormati orang tua. Nah saya juga sebagai seorang anak, saya juga harus tetap menghormati orang tua saya. Kita boleh menyampaikan ketidaksetujuan kita, ketidaksenangan kita dengan cara yang sopan kepada orang tua kita. Dan orang tua juga harus belajar untuk menghargai dan menghormati keputusan dari anak-anaknya, dan mendukung ya kan anak-anaknya. Karena kalau orang tua mendukung dan menghormati keputusan anaknya dan mendukung ya, Bang, pasti anak-anak akan lebih diberkati lagi. Yes. Nah jadi yang kita dapat ke malam hari ini sangat luar biasa, dan semoga Bapak Ibu semuanya, rumah-rumah tangga yang mendengar dan menonton acara live streaming ini, dan juga baik nanti setelah kita upload juga boleh diberkati dan dipulihkan rumah tangganya, dan anak-anak juga boleh dipulihkan hatinya, dan hati bapak-bapak juga berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak juga mulai menghormati orang tuanya. Nah jadi ini yang boleh kami sampaikan di malam hari ini, dan kiranya apa yang kami sampaikan boleh memberkati kita semuanya. Amin. Dan sebelum kita akhiri, saya serahkan ke Bang Donis, karena Bang Donis mau naikkan satu pujian sebelum kita doa penutup. Ya. Kepada Bang Doni saya persilahkan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ya. Biarlah setiap keluarga datang kepada Tuhan. Biarlah setiap hubungan keluarga dipulihkan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir,
mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami Yesus, Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau ada saat ini keluarga-keluarga, hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis Tuhan, biarlah malam ini ketika mereka menyaksikan acara ini Tuhan, terjadi pemulihan antara anak dan orang tua ya Tuhan, juga antara suami dan istri. Kalau ada saat ini yang tidak baik ya Tuhan, biarlah ketika mereka melihat acara ini mereka diberkati dan mereka mengalami pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami rindu setiap keluarga-keluarga bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama melayani-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kalau keluarga kami kuat, maka si jahat tidak dapat untuk mengacaukannya ya Tuhan. Terima kasih. Kalau ada hubungan suami istri yang rusak hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang menjamah ya Tuhan sehingga terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami selesai ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah selesai bagi hidup kami. Biarlah setiap firman, setiap apa yang kami perbincangkan itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, baik pun itu secara live maupun itu nanti secara tunda Tuhan. Terima kasih, berkati seluruhnya kami yang ada saat ini. Berkati Kak Erlin ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan Engkau mencukupkan. Terima kasih, berkati setiap tim yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui acara ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.